Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari permasalahan anak. Secara harfiah, masalah itu artinya gangguan, sehingga dapat diartikan bahwa permasalahan anak yaitu gangguan yang terjadi pada diri anak yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sedangkan menurut Ajeng Tina Mulyana, permasalahan anak itu ialah sesuatu gangguan yang mengganggu kehidupan anak yang mengakibatkan ketidakselarasan pada perkembangan diri anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan anak ialah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mengakibatkan ketidakselarasan perkembangan pada diri anak. Materi selanjutnya yaitu permasalahan anak usia dini secara umum. Yang pertama yaitu gagap. Gagap, anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini mengandung pengertian normal, jelas dan tidak tersendat-sendat. Gejala yang sering diperhatikan dengan gagap adalah sering mengulang atau memperpanjang suku kata dan kata-kata, dan sering terjadi keraguan dan penghentian berbicara saat menggunakan kata atau irama berbicara. Penyebab gagap biasanya terjadi karena adanya pemaksaan menggunakan tangan kanan atau anak kidal. Yang kedua yaitu berbohong. Penyebab berbohong diantaranya adalah kekasaran dan kekerasan pada para orang tua dan para pendidik, sehingga mereka pendusta agar terhindar dari hukuman. Peniru dari orang dewasa, kesadaran anak akan kurang sendirinya sehingga mendorong untuk berbohong karena ingin dipuji karena imajinasinya. Yang ketiga, mencuri. Penyebab anak mencuri diantaranya adalah tidak terpenuhnya kebutuhan secara material, kecintaan anak untuk melakukan petualangan dan dalam menaklukkan karena petualangan yang heroik, peniruan, cemburu dan dendam, rasa pemilikan yang tinggi terhadap barang orang lain. Yang keempat, autisme. Autisme merupakan gangguan terhadap perkembangan anak yang ditandai dengan anak yang tidak menguasai kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang timbul, baik tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, serta munculnya perilaku, minat atau aktivitas yang stereotip. Gejala yang muncul pada anak-anak autisme adalah komunikasi. Penyebab bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. Kadang-kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan artinya. Interaksi sosial, suka menyendiri, tidak ada kontak mata, tidak tertarik untuk bermain dengan teman lainnya, gangguan sensorik sensitif terhadap sentuhan, suara keras, cahaya terang, dan lain sebagainya. Pola bermain tidak kreatif, tidak imajinatif, perilaku hiperaktif, sering marah tanpa alasan yang jelas. Tidak suka pada perubahan, suka menyerang, emosi, marah-marah, tertawa-tertawa, menangis tanpa alasan yang jelas, temper tantrum jika dilarang. Yang keenam, penakut. Setiap anak memiliki rasa takut, namun jika berlebihan dan tidak wajar maka perlu diperhatikan. Rasa takut anak biasanya terhadap hewan, serangga, gelap, dokter gigi, ketinggian, monster, dan lain-lain. Rasa takut yang berlebihan terlihat dalam gejala-gejala seperti ini. Yang pertama itu gejala fisikis seperti gangguan makanan, tidur, perut, sulit bernapas, dan sakit kepala. Yang kedua, gejala emosional seperti rasa takut, sensitif, rendah diri, ketidakberdayaan, bingung, putus asa, marah, sedih, dan bersalah. Yang ketiga, gejala tingkah laku seperti gangguan tidur, mengisolasi diri, prestasi kurang di sekolah, agresif, mudah tersinggung, menghindari pergi keluar, keterganggu pada suara yang beredar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Jenis-jenis permasalahan anak usia dini.
Yang pertama, permasalahan fisik anak usia dini. Permasalahan fisik anak usia dini ada 4. Yang pertama, masalah pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak-anak usia prasekolah bukan berarti anak mengalami tuli. Akan tetapi, anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di sekelilingnya, seperti suara alam, bisikan arah suara, dan sebagainya. Kemudian, tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu, serta tidak mampu menyanyikan lagu sederhana. Sebagian besar orang tua menganggap permasalahan pendengaran anak merupakan hal sepele, sehingga yang awalnya hanya gangguan kecil menjadi gangguan yang sulit disembuhkan. Yang kedua, masalah berbahasa. Masalah berbahasa yang dialami anak usia taman kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekitarnya. Adapun ciri khas perkembangan bahasa anak telah menguasai 90% dari fonem atau satuan bunyi terkecil yang membedakan kata, seperti kemampuan untuk merangkaikan bunyi yang didengarnya menjadi satu kata yang mengandung arti. Contohnya I, B, U menjadi ibu, dan sintaksis atau tata bahasa. Misal, saya memberi makan ikan, bukan ikan saya makan beri. Bahasa yang digunakan. Yang ketiga, masalah kognitif, yang berarti proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir, berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Adapun ciri khas perkembangan kognitif anak sudah mampu menggambarkan objek yang secara fisik tidak hadir, seperti anak mampu menyusun balok kecil untuk membangun rumah-rumahan dan menggambar, atau lain-lainnya. Yang keempat, permasalahan psikososial. Hal ini perlu kita maklumi karena anak-anak usia dini atau taman kanak-kanak proses berpikirnya masih dalam periode praoperasional, di mana anak masih sangat dominan dengan sifat egosentrisnya. Adapun ciri khas perkembangan psikososial anak, sudah dapat mengontrol perilakunya sendiri dan sudah dapat merasakan kelucuan, misalnya ikut tertawa ketika orang dewasa tertawa atau ada hal-hal yang lucu. 2. Kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan, yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis, misalnya bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi emosional sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. 3. Keberbakatan. Keberbakatan atau biasa disebut dengan anak berbakat merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai kreativitas tinggi, serta bertanggung jawab pada tugas. Keberbakatan ini menjadi permasalahan bagi anak itu sendiri maupun bagi pendidik. Baiklah, di sini saya akan membacakan faktor permasalahan anak. 1. Faktor genetik. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau hereditas, merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti luas, bisa merupakan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 3. Faktor pemenuhan nutrisi. Pemenuhan nutrisi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. 4. Faktor perawatan kesehatan. Faktor ini mempengaruhi perkembangan anak karena perawatan kesehatan yang tidak rutin dilakukan oleh keluarga dan tenaga kesehatan akan menjadi tidak bisa terpantau penyimpangan pertumbuhan dan perkembangannya. 5. Kerentanan terhadap penyakit. Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu tumbuh kembangnya dan pendidikannya. Di samping itu, anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat dari penyakitnya. Terima kasih. Cara mengatasi permasalahan anak usia dini. Solusi untuk menyelesaikan perilaku anak usia dini yaitu dengan cara membimbing perilaku anak merupakan sebuah proses membantu anak membangun perilaku-perilaku positif dan mengembangkan keterampilannya. Adapun solusi dalam permasalahan perilaku anak seperti 1. Mengatasi pemalu dan meningkatkan rasa percaya diri. Untuk mengatasi sifat pemalu, yaitu orang tua atau seorang pendidik tidak mengolok-ngoloki sifat pemalu pada anak tersebut. 2. Anak yang penakut.
Cara orang tua dapat membantu mencegah rasa takut anak dengan secara perlahan menenangkan hatinya, ajak anak tersebut bercerita dan membentuk rasa percaya diri. 3. Anak tempat tantrum. Cara menanganinya yaitu memastikan segalanya aman. 4. Kecemasan. Karena berpisah, orang tua didorong untuk tidak terlalu protektif mengekang anaknya. 5. Perilaku agresif. Cara mengatasinya dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui pemberian model atau keteladanan. 6. Sikap manja. Adapun cara agar dapat menyelesaikan sikap manja yang dihadapi anak, yaitu tidak membiasakan dan menuruti semua kemauan anak tersebut.